Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya bersyukur pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh melayani dalam persekutuan gabungan Komisi Pria dan Wanita di GKI Cirebon. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga kami beroleh kehidupan maupun kesempatan untuk boleh sama-sama menikmati persekutuan pada malam hari ini. Berikan kami hati maupun telinga seorang murid, supaya kami boleh dengar-dengaran terhadap kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, supaya kami boleh mengerti, dan mampukan kami untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komunitas yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Sebelum memaparkan lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, mungkinkah seseorang tertarik masuk ke dalam komunitas Kristen atau gereja jika orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut dikenal atau terkenal sebagai orang-orang yang sombong, egois, pemarah, pendendam, suka bergunjing, iri hati, dan saling membenci? Kedua, jika kehidupan dalam suatu komunitas senantiasa diwarnai dengan pertengkaran, persaingan, kemunafikan, dan penolakan, maka mungkinkah orang-orang yang belum percaya akan mau mendengarkan pemberitaan Injil kasih Kristus yang diwartakan oleh komunitas tersebut? Kita akan membahas kedua pertanyaan tadi di akhir khotbah ini. Surat ini ditulis oleh Mahatma Gandhi pada 6 April 1926. Mahatma Gandhi mengirimkan surat ini untuk sahabatnya yang bernama Milton Newbery France. Dalam suratnya kepada France, Gandhi mengatakan, "Jujur, saya tidak bisa melampaui apa yang saya yakini, bahwa Yesus adalah salah satu guru yang paling agung atau guru yang terbesar bagi umat manusia. Bukan hanya bagi umat Kristen, melainkan bagi seluruh umat manusia." Namun demikian, Gandhi mengaku ia sulit percaya dan ia juga masih sulit untuk menjadi seorang Kristen. Kendati ia begitu mengagumi dan begitu menyukai pribadi Yesus Kristus. Maka pertanyaannya adalah, mengapa seorang Gandhi yang begitu memuji dan menyanjung serta menyukai ajaran Yesus, namun menolak untuk percaya dan menjadi seorang Kristen? Penolakan Gandhi untuk menjadi seorang Kristen itu bermula dari sebuah peristiwa yang ia alami saat Mahatma Gandhi masih hidup dan bekerja di Afrika. Di masa mudanya, Gandhi sudah sangat suka membaca dan mempelajari Alkitab. Ia sangat terkesan dengan pengajaran Yesus yang baginya begitu luhur dan agung. Khususnya Gandhi sangat menyukai ketika mempelajari khotbah Yesus di bukit yang tercatat dalam Injil Matius. Karena itu Gandhi sangat ingin mendengarkan pengajaran tentang Yesus. Oleh sebab itu, pada suatu hari Minggu, Gandhi pun memutuskan untuk pergi ke gereja dan mengikuti ibadah Minggu. Tetapi ketika Gandhi telah sampai di depan pintu gereja, keberadaannya ditolak. Gandhi dilarang memasuki gereja dan mengikuti ibadah. Pada masa itu di Afrika masih berlaku politik apartheid. Itu politik diskriminasi rasial terhadap warna kulit.
mendapat penolakan itu, Gandhi pun menjadi kecewa. Sejak itu Gandhi memutuskan untuk tidak lagi pergi ke gereja. Suatu hari seorang misionaris bernama Stanley Jones berkunjung ke India untuk menemui Gandhi, dan ia pun bertanya, Tuan Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatannya tetap menolak dengan keras untuk menjadi pengikutnya? Gandhi pun menjawab, oh, saya tidak menolak Yesus. Saya begitu menyukai Yesusnya orang Kristen. Namun, saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Karena saya melihat begitu banyak orang Kristen yang hidupnya dan perilakunya tidak serupa dengan Kristus. Selanjutnya ketika sang misionaris meminta saran kepada Gandhi, bagaimana caranya untuk menginjili atau membuat orang India percaya kepada Kristus. Gandhi pun menyarankan agar semua orang Kristen dan misionaris mulai hidup serupa dengan Kristus. Bahkan Gandhi menegaskan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka sudah pasti seluruh India menjadi Kristen pada hari ini. Politik dan perilaku komunitas Kristen yang masih mempraktikkan perilaku diskriminasi itu dipandang Gandhi sebagai sebuah kegagalan orang Kristen dalam mempraktikkan ajaran dan teladan kasih Yesus Kristus. Gandhi menilai bahwa Kristus adalah sosok yang penuh kasih, yang menerima orang-orang tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, Gandhi berpendapat bahwa kehidupan atau perilaku komunitas Kristen atau gereja pada saat itu sungguh jauh dari keserupaan dengan Kristus. Pernyataan Gandhi ini memang sebuah kritik yang sangat tajam terhadap komunitas Kristen ataupun khususnya gereja pada masa itu. Secara tepat, apa yang menjadi inti atau jantung dari pengajaran Kristen, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dalam bukunya, John Stott menyatakan bahwa tujuan Allah bagi umatnya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pernyataan John Stott ini merujuk pada apa yang Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam Roma 8 ayat 29 ini, Paulus menegaskan bahwa panggilan dan tujuan utama tetapkan sejak semula bagi setiap orang percaya, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Hal itu dapat terlihat dari 3 kata kerja yang menunjukkan tindakan Allah, yaitu memilih dari semula, menentukan dari semula, dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dengan begitu, penyelamatan orang Kristen di dalam Kristus bukan sekedar untuk mendapatkan jaminan hidup kekal dan kemudian masuk surga. Tidak hanya seperti itu. Namun tujuan utama penyelamatan Kristen adalah untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Menjadikan semua orang bertumbuh di dalam Kristus itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus. Namun demikian, fakta bahwa Allah akan bekerja untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus itu tidak berarti bahwa kita hanya duduk manis, tidak melakukan apa-apa, dan menunggu dengan pasif. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, Petrus menyatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kata bertumbuhlah yang digunakan dalam ayat ini menekankan adanya tanggung jawab manusia untuk mengerjakan pertumbuhannya
menjadi serupa dengan Kristus. Proses pertumbuhan serupa Kristus itu menuntut tanggung jawab orang percaya untuk terlibat di dalam pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita semakin serupa dengan Kristus, memerlukan kuasa ilahi sekaligus melibatkan tanggung jawab manusia. Lalu dalam hal apa komunitas Kristen atau orang percaya harus bertumbuh? Kita dipanggil bertumbuh serupa Kristus setidaknya dalam 5 hal, yaitu dalam kasihnya, yang kedua dalam pelayanannya, yang ketiga dalam inkarnasinya, yang keempat dalam ketekunannya, yang kelima dalam misinya. Yang pertama, bertumbuh serupa Kristus dalam kasihnya. Efesus 5 ayat 2 menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Komunitas orang percaya dipanggil untuk menjadi serupa Kristus dalam kasihnya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka kita pun juga patut mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kasih menjadi sebuah berita yang penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika Gandhi ditanya oleh sang misionaris, bagaimana supaya orang Kristen dapat menerima Injil Kristus, maka Gandhi mengatakan bahwa orang Kristen harus menjadikan kasih Kristus sebagai dasar penggerak dari seluruh kehidupan dan perilakunya sehari-hari. Mengasihi dengan penerimaan penuh kepada setiap orang tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki karakter yang sulit atau memiliki kebiasaan yang sulit diterima. Mengasihi orang yang baik, ramah, dan menyenangkan tentu akan sangat mudah. Kita tidak perlu bergumul karena itu akan berjalan dengan sendirinya. Memang mengasihi orang yang sulit itu sulit, gitu ya. Namun justru itulah yang seringkali Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mengantarkan orang-orang yang sulit ke dalam komunitas kita untuk kita layani, kita kasihi. Dengan demikian kita ditantang untuk terus bergumul dan terus mengupayakan belajar mengasihi sesama kita tanpa syarat. Saudara, jika setiap murid Kristus yang ada di dalam komunitas bertumbuh dalam keserupaan Kristus dalam kasih, maka sudah tentu komunitas itu pun adalah komunitas yang bertumbuh di dalam kasih Kristus dan menyatakan kasih Kristus. Komunitas Kristen bukanlah komunitas yang sempurna, karena setiap orang yang ada di dalam komunitas juga adalah orang-orang yang masih di dalam proses pengudusan orang percaya. Kita juga masih terus bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kita perlu bukan saja saling menerima, tetapi juga mengasihi dalam arti memberikan pengampunan. Dalam kehidupan bersama dalam sebuah komunitas seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan cara, ataupun perbedaan kebiasaan. Perbedaan-perbedaan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Konflik antar anggota atau antar kelompok di dalam komunitas itu. Tidak jarang konflik itu berkepanjangan, saling melukai dan saling menyakiti. Karena itu kita kembali diingatkan bahwa panggilan kita untuk serupa dengan Kristus itu yang pertama-tama adalah serupa di dalam kasih-Nya. Kedua, menjadi serupa dengan
Kristus dalam pelayanannya. Dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata kepada para murid, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu." Bapak Ibu, saya yakin kita semua tahu ya, melayani itu bukanlah hal yang mudah dan juga murah. Pelayanan seringkali menuntut adanya pengorbanan segala apa yang kita miliki, baik itu tenaga, materi, ataupun kesenangan kita. Pelayanan juga menuntut adanya pengabdian diri. Namun Yohanes 13 ayat 14 hingga 15 ini kembali mengingatkan kita, jikalau Yesus yang adalah Tuhan dan guru kita, ia pun melayani masakan kita, tidak melayani. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya, kasih kepada Tuhan itu kita nyatakan dalam tindakan melayani sesama kita, manusia-manusia yang juga Tuhan kasihi. Dengan demikian, pelayanan yang berdasarkan kasih menjadi sebuah gaya hidup, sekaligus tanda sejati dari kehidupan murid Kristus yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita dipanggil untuk bertumbuh serupa Kristus dalam inkarnasinya atau kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 8, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, karena Tuhan Yesus pun telah memberikan teladan kerendahan hati, maka sebagai murid Kristus dan sebagai komunitas murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati yang Paulus minta kepada jemaat Filipi adalah kerendahan hati yang berarti bersedia mengesampingkan keinginan atau kesenangan maupun keuntungan serta kepentingan pribadi. Orang percaya yang bertumbuh dalam kerendahan hati dipanggil untuk saling mendahulukan atau saling memperhatikan kebutuhan sesamanya atau kebutuhan komunitasnya. Dan di dalam komunitas rohani, setiap kita dipanggil untuk rendah hati dengan menanggalkan ego kita dan menempatkan kebutuhan orang lain atau kebutuhan komunitas, kebutuhan bersama di atas kebutuhan diri sendiri. Tentu untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kerendahan hati bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi jika kita tidak pernah mempraktekkannya, maka kerendahan hati itu tidak akan berarti apa-apa. Yang keempat, keserupaan dalam ketekunan untuk menanggung penderitaan. Dalam pelayanan di dunia, Yesus pun memperlihatkan teladannya dalam ketekunan menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 20 hingga 21 menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladannya bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Arti kata menderita dalam surat Petrus ini berarti menahan diri terhadap berbagai kesulitan karena iman kepada Kristus dan tetap diam mengerjakan perbuatan baik. Atau dapat juga berarti tetap diam di dalam kesulitan, namun tetap mengerjakan perbuatan baik. Bukankah teladan itu juga yang kita lihat di dalam kehidupan Kristus? Ketika Kristus harus menderita penganiayaan, perlakuan yang tidak semestinya,
Ia tidak menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk membalas dan atau menghukum orang-orang yang menganiayanya. Sebaliknya, Kristus menerima dan menanggung penderitaan itu dengan taat dan tekun. Ia rela menanggung penderitaan karena ia tahu bahwa penderitaan ini adalah untuk mengerjakan dan menggenapi visi Allah bagi manusia. Karena itu kita pun dipanggil untuk taat dan tekun ketika kita diizinkan untuk menjalani sebuah penderitaan. Kata taat dan tekun tidak berarti kita hanya pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Ingat bahwa arti kata ketekunan tadi adalah tetap diam dalam menghadapi kesulitan, namun tetap mengerjakan perbuatan baik. Kenapa kita bisa tetap taat dan tekun? Karena kita tahu bahwa penderitaan di dalam Kristus tidak akan berakhir dengan sia-sia. Penderitaan pun menjadi sarana yang Tuhan izinkan untuk menolong kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Yang kelima, keserupaan dalam misinya. Dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam Yohanes 17, ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, "Sebagaimana Bapa mengutus aku ke dunia, maka aku pun mengutus kamu." Ya, kita ini adalah utusan-utusan Kristus yang dipanggil untuk bermisi di tengah dunia. Kita bermisi dengan memperkenalkan Kristus kepada dunia. Sebagaimana Kristus diutus Bapa ke dalam dunia, maka kita pun diutus untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus di tengah dunia. Dunia kita. Kita bisa mulai dari dunia di mana kita berada saat ini. Kita bisa mulai bermisi untuk mengabarkan berita Injil di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan RT atau RW, atau di sekitar tempat kita tinggal. Akan tetapi ketika pekabaran Injil tidak dapat kita lakukan dengan leluasa ataupun secara langsung, maka kita dapat menempuh misi pekabaran Injil secara senyap, yaitu melalui kesaksian perilaku dan hidup kita yang mencerminkan keserupaan dengan Kristus. Sebagaimana saran Gandhi kepada sang misionaris itu, cara efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil, menjalaninya secara penuh, bukan saja mengkhotbahkannya atau memberitakannya, tetapi kita hidup serupa dengan Kristus. Gandhi pun memberikan sebuah analogi. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah untuk menyatakan bahwa dirinya adalah bunga mawar. Ia hanya cukup menebarkan wangiannya. Demikian pula, jika orang Kristen hidup serupa dengan Kristus, maka itu adalah sebuah khotbah penginjilan yang kuat. Aroma kesalehan, spiritualitas dari orang Kristen itu bagaikan wangian bunga mawar yang tidak mungkin tidak membuat orang tertarik. Lalu apa yang terjadi jika orang percaya atau komunitas Kristen tidak berupaya untuk bertumbuh serupa Kristus? Kita sedang tidak taat mengerjakan panggilan dan tujuan utama yang Allah kehendaki bagi umatnya, sebagaimana yang dinyatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 29. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus itu bersifat personal maupun komunal. Bersifat personal itu berarti bahwa setiap kita
masing-masing orang percaya memiliki tanggung jawab dalam membangun relasi dan disiplin untuk mengerjakan pertumbuhan rohani di hadapan Tuhan. Bersifat komunal berarti pertumbuhan itu harus dialami di dalam kumpulan orang percaya atau di dalam komunitas. Di mana komunitas juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjadi tempat yang mendukung dan membuat setiap anggotanya bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jika orang-orang di dalam komunitas tersebut bertumbuh pribadi lepas pribadi semakin serupa dengan Kristus, maka niscaya komunitas itu pun juga akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, ketika kita tidak berupaya mengerjakan pertumbuhan di dalam Kristus, maka itu berarti kita sedang tidak menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kita ingat kritikan Gandhi terhadap komunitas Kristen yang dia jumpai. Kendati kehidupan di dalam komunitas Kristen tidak selamanya ideal. Namun Allah tetap memanggil orang percaya masuk ke dalam komunitas untuk mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Setiap orang hanya dapat bertumbuh secara konkret ketika ia berada di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas, setiap orang dituntut untuk terlibat aktif mempraktikkan firman Tuhan yang ia pelajari. Saya akan kembali ke pertanyaan di awal. Mungkinkah seorang tertarik masuk ke dalam komunitas Kristen atau gereja? Di dalam komunitas itu terkenal sebagai orang-orang yang sombong, egois, pemarah, pendendam, suka bergunjing, saling iri dan membenci. Namun jika orang-orang yang ada di dalam komunitas itu terkenal sebagai orang-orang yang menunjukkan hidup dan perilaku yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, tidakkah hal itu mungkin membuat orang tertarik pada komunitas kita? Jika kehidupan dalam suatu komunitas Kristen diwarnai dengan pertengkaran, persaingan, kemunafikan, dan penolakan, maka mungkinkah orang-orang yang belum percaya akan mau mendengarkan pemberitaan Injil kasih Kristus yang diwartakan oleh komunitas tersebut? Akan tetapi jika kehidupan dalam komunitas Kristen senantiasa diwarnai dengan saling mengasihi, menerima, melayani, menasehati, maka mungkinkah orang-orang yang belum percaya akan mau mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia yang diwartakan oleh komunitas tersebut? Di awal tadi kita mendengarkan kisah sebuah komunitas yang membuat Mahatma Gandhi menolak untuk percaya Kristus, maka kisah sebaliknya terjadi dalam kehidupan saya. Saya lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang bukan Kristen. Justru melalui peran sebuah komunitas lah saya diperkenalkan kepada Kristus. Dan kemudian saya menjadi percaya. Pendidikan S1 di sebuah kampus swasta di Jakarta, saya melihat kehidupan mereka yang berbeda. Itu yang membuat saya tertarik untuk datang ke komunitas itu, untuk datang dan mengikuti ibadah mingguan yang diadakan oleh komunitas itu. Saya datang dan datang lagi. Hingga akhirnya melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh komunitas tersebut, saya pun beroleh kesempatan untuk percaya dan menjadi seorang Kristen. Karena itu saya sangat percaya bahwa ketika sebuah komunitas itu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, maka komunitas ini akan menjadi komunitas yang dapat menolong, yang dapat menarik
orang-orang belum percaya kepada Kristus, yang dapat menarik perhatian orang-orang dan membawa orang-orang yang belum percaya itu kepada Kristus. Karena itu, marilah setiap kita boleh berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh secara personal maupun komunal dalam komunitas. Sehingga melalui pertumbuhan kita, kita boleh dipakai Allah untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Bagi Bapak Ibu, selamat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam komunitas pria dan wanita di GKI Cirebon. Kiranya pertumbuhan kita dan komunitas ini boleh menjadi komunitas yang bersaksi memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Pemberitaan firman-Mu telah selesai, namun hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu lah yang terus memampukan setiap kami untuk mengingat dan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan kiranya pertumbuhan kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang belum percaya. Kami sungguh merindukan hal itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami dan memberkati komunitas di tempat ini. Terima kasih Bapak, ya Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur.